ya sekarang namanya bisa berbeda-beda setiap kota. Ya, ada Cipta Karya, ada apa ya? Ya intinya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Maksudnya dinas ya. Nah, cuma menariknya kalau di teknik lingkungan tuh jadi banyak dinas ya, ada KLH, DLH ya. Sebentar, Dinas Lingkungan Hidup, yaitu mengatur, memastikan bahwa lingkungan lingkungan alami tidak tercemar, sungai-sungai tidak tercemar. Kemudian untuk mengatasi mengelola air minum adalah perusahaan daerah air minum. Tapi ini juga ada lagi nanti cabang-cabang yang ada yang bagaimana dengan yang air bakunya, ada PSDA. Jadi banyak banget, tapi itu semua berdasarkan rincian kegiatan kemudian dibagi dalam kelompok kerjaan yang setipe ya. Untuk persamaan juga ada dinas menjadi satu ya sekarang, jadi dengan dinas lingkungan hidup ya, dinas dan pertamanan. Nah, kenapa diganti-ganti itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi seorang wali kota dia akan memerlukan setelah membuat tujuan dalam proses manajemen, setelah ingin kotanya menjadi kota seperti apa ya, seperti kalau di Singapura ingin menjadi negara yang hijau, dikelilingi oleh taman-taman baik buatan maupun alami dan dikelilingi oleh sungai-sungai ya, itu kan bayangan seorang pemimpin itu punya visi seperti itu, sehingga bagaimana cara mewujudkan visi tadi, operasionalkan, dirinci. Jadi kalau bicara masalah taman hijau, berarti kan harus ada tanaman di sana. Sungai-sungai berarti sungai harus bersih, ada danau-danau buatan. Lingkungan bersih berarti tidak ada sampah yang berserakan ya. Kemudian masyarakatnya happy, nyaman, berarti kebutuhan air minumnya terpenuhi, kemudian air limbahnya dikelola. Nah, itu adalah penjabaran dari suatu tujuan. Jadi inti dari perencanaan adalah menyusun tujuan. Itu visinya itu yang paling nomor satu adalah tujuan. Jadi perencanaan itu ada 3 komponen utama. Ya, tolong diperhatikan ya. Dan tolong mulai dikaitkan juga dengan prior knowledge-nya yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu lingkungan permukiman itu apa, kemudian proses manajemen itu apa ya. Ada 3 komponen dalam perencanaan, yaitu adalah titik tolak. Jadi dari mana kita mulai melakukan perencanaan, yaitu pada kondisi existing. Ya. Jadi kondisi awal ya, dari mana Maaf Ibu, sebelum Bu, ini masih di SSO ya Bu, belum muncul file. Iya Bu. Iya, belum muncul file. Oh iya, baik Bu. Masih mengulang anu ya. Oh yang kemarin. Oh iya, oke. Tapi enggak apa-apa, ini saya tampilkan. Nama dicatat ya. Baik Ibu. Ya, dicatat. Tadi apa saya bicara mengulang bahwa lingkungan perkotaan ada 3 dan di mana itu dikelola oleh seorang pimpinan, yaitu manajer. Kemarin juga sudah diberikan yang proses manajemen ya. Ketika kita ngomong proses manajemen, Anda lihat saja diagram itu, yaitu Anda ingat diagram itu. Ketika saya ngomong lingkungan perkotaan, Anda ingat 3 jenis lingkungan perkotaan ya. Jadi Anda bayangkan saja itu yang diagram bahwa tadi saya katakan ada 2 jenis perencanaan, dalam hal ini perencanaan kegiatan di nomor 3 ya, setelah manajer. Masih ingat toh? Manajer nomor 1, nomor 2 tujuan, menetapkan tujuan. Ya, nomor 3 kan adanya kegiatan-kegiatan. Nomor 4 ada unsur-unsur manajemen, yaitu sumber daya ya, ada uang, ada metode ya. Kemarin kalau kita contohkan di Singapura nih, ini sudah diberikan, jadi tolong dikaitkan. Ini kegiatan menganalisis ya, mengkaitkan antara satu komponen dengan komponen yang lain ya.
kemarin kalau di Singapura itu kan unsur-unsurnya menggunakan unsur manajemen, ada regulasi, ada apa, kontrol plan, ada apa, insentif ekonomi, ada apa, menggugah kesadaran masyarakat, public participation. Ini adalah unsur tadi 4. Semua kegiatan pasti menggunakan, ada kegiatannya apa, unsurnya apa. Ya, unsurnya itu bisa bermacam-macam tergantung kondisi setempat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi manajemen. Di dalam fungsi manajemen ada perencanaan. Jadi seorang manajer itu selama organisasi itu ada, selama dia menjadi pimpinan, dia harus selalu melakukan planning, organizing, actuating, controlling. Kalau penetapan tujuan tadi di awal itu bisa sekali begitu terbentuk, misalnya 5 tahun gitu, ya, visi misi dari perusahaan daerah air minum misalnya apa. Nah, tapi bahwa kegiatan planning itu harus selama PDM itu ada, selalu harus melakukan kegiatan planning tahunan, bahkan ya, rencana bulanan, mingguan, tahunan, 5 tahunan. Ya. Bisa dihubungkan nggak ini ya? Kemarin ini materinya semua sudah diberikan. Bisa ya, saya berharap kegiatan ini sudah tingkat akhir ya, mulai menganalisis, menggabungkan antar komponen. Dari contoh sana saya kaitkan juga dengan proses manajemen. Contoh di Singapura, di sana ada unsur manajemen yang digunakan, ada 4 komponen atau 4 instrumen yang untuk mengelola. Bisa lebih nanti Anda atau bisa kurang dari itu. Baik. Nah, kita mulai bahas sebelum perencanaan yang sebagai kegiatan. Mari kita bahas perencanaan dalam fungsi manajemen. Ya. Perencanaan dalam fungsi manajemen, materinya juga sudah diberikan, tapi coba saya buka di sini. Jadi hari ini kita bicara perencanaan, 2 jenis perencanaan. Perencanaan di dalam perencanaan. Sebentar. Taruh di mana sebentar, proses manajemen. Oh, ini dia. Kelihatan apa enggak nih? Kelihatan enggak? Belum ya. Ini caranya ini. Kok gini? Plus. Proses. Bentar. Aduh.
kemudian ada proses manajemen. Gimana ya sebentar. Ya, kelihatan? Sudah, Ibu. Ya, ya ini saya langsung masuk ke nah ini fungsi manajemen. Kita tahu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan fungsi. Fungsi adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan tidak diakhiri selama organisasi itu ada, karena fungsi itu melekat pada organisasi. Berbeda dengan tugas. Kalau tugas adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan hingga selesai dan hasilnya perlu dilaporkan kepada pemberi tugas. Jadi kalau fungsi organisasi itu tanggung jawabnya adalah pimpinan, manajer. Selama dia jadi pimpinan, selama organisasi itu ada, harus terus menerus. Jadi ketika nanti Anda jadi kepala dinas, jadi jangan berhenti berpikir, ya. Harus ada planning terus, kemajuan terus, ya. Nah, fungsi perencanaan di dalam perencanaan dalam fungsi manajemen adalah titik tolak. Ada 3 komponen tadi sudah saya sebutkan. Ada titik tolak, ada tujuan, ada arah. Kondisi existing selalu sesuatu yang penting akan menjadi pangkal, ya, dari titik berpijak. Ya, sekarang yang sudah TA mau membuat desain baru, redesign, juga harus menganalisis kondisi existing, ya. Kemudian tujuan adalah suatu keadaan yang dengan sengaja ingin dicapai di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau di Singapura tadi, Lee Kuan Yew sengaja punya cita-cita 20 tahun berapa ya waktu itu, 70-an, dia ingin tahun 20-an itu, bahkan sebelum itu, ya, sudah mencapai kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, itu kalau nggak dibayangkan, nggak dideskripsikan, nggak digambarkan, itu ya nggak akan tahu kita apa yang harus dilakukan. Jadi kelemahan kita adalah sekarang membuat perencanaan, menentukan tujuan. Kadang-kadang nggak tahu lingkungan seperti apa sih yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, komponen ketiga itu adalah arah. Adalah pedoman mencapai rencana dengan cara yang legal, efisien, dan terjangkau oleh pelaksana. Nah, harus ada pedoman yang legal. Tidak boleh tebur sana tebur sini. Standarnya harus jelas, ya. Gitu ya. Jadi kalau belum ada yang harus di-create, ya, diciptakan, ya. Baik. Kalau di pekerjaan PU kita sudah banyak punya arah atau pedoman, ada SNI, ada undang-undang, ya. Pedoman bisa normatif, bisa rule of the thumb, ya, karena pengalaman pekerjaan. Ya, jadi jangan sungkan untuk melihat referensi dari orang-orang yang sudah maju, sudah mempraktekkan dan berhasil, ya. Itu menjadikan pedoman, dijadikan sebagai pedoman. Baik. Nah, kemudian
Nah itu tadi ya, pedoman dapat bersifat normatif, operasional. Ya. Apabila aturannya tidak dilengkapi dengan pedoman yang jelas, maka pencapaian tujuan tidak efektif dan terjadi pemborosan pemakaian sumber daya dan waktu. Bayangkan kalau ada proyek besar seperti Indonesia sekarang mau membuat apa namanya ya, ibu kota baru, itu proyek besar triliunan, perlu waktu panjang. Itu kalau tidak disiapkan dengan baik, jadi punya titik tolaknya seperti apa di Kalimantan itu, misalnya kondisi alamnya dan seterusnya, kemudian punya tujuannya mau dibuat seperti apa toh, tidak seperti Jakarta, lantas seperti apa, itu harus dideskripsikan ya. Misalnya seperti itu. Lalu lingkungan Anda juga seperti itu, yang kemarin sudah dipresentasikan itu, mau pengen seperti apa kota yang Anda tinggali itu, nggak usah terlalu skala kota, rumah Anda sebetulnya. Mis tugas yang kemarin saya sebenarnya pengen seperti mata kuliah Sanimas itu di rumah tangga, rumah tinggal, tapi Anda sudah keburu di lingkungan sekitar rumah Anda yang ya nggak bisa kita lihat ini endingnya, karena masa Anda mau ngelola kawasan gitu kan ya belum waktunya. Tapi makanya nanti jadi perencanaan ya. Ya, jadi mestinya di rumah tinggal, tapi nggak apa-apa. Rumah tinggal ada juga suatu ekosistem itu. Baik. Nah, jadi seperti itu supaya tidak terjadi pemborosan pemakaian sumber daya dan waktu. Nah, yang kedua ini tadi kita bicara fungsi manajemen ya. Jadi pertama adalah organizing, planning. Anda harus menentukan rencana Anda. Nah, di dalam rencana tadi muncul kegiatan-kegiatan itu, ya. Kegiatan-kegiatan sampai kalau suatu kota ketemu, oh saya pengen ada sampah, pengen ada ini bersih dan semuanya, sehingga saya perlu organizing, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan menjadi dinas persampahan, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dinas dan seterusnya. Itu fungsi organizing, mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi. Himpunan juga seperti itu. Cita-citanya itu apa toh? Sehingga perlu ada seksi ini, seksi itu, dan seterusnya. Itu adalah pengelompokan dari kegiatan. Kita tahu kegiatan himpunan itu apa. Kalau kita tidak tahu ya nggak bisa ngapa-ngapa kita. Nggak punya tujuan apalagi. Ya mau dibawa kemana himpunannya? Misalnya kalau skala himpunan ya. Nah, dalam fungsi organizing itu ada staffing, misalnya orang-orang yang sesuai untuk melakukan tugas dan fungsi bagian-bagian organisasi. Jadi itu tugas pemimpin memilih staffnya yang punya EQ, SQ, dan seterusnya. Ya. Itu fungsi organizing. Jadi setiap manajer harus punya kemampuan ini. Dan nanti kalau jadi kepala dinas, jadi gubernur, jadi bupati harus punya kemampuan fungsi manajemen. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi organizing, actuating. Nah, ini juga melekat pada pimpinan, yaitu bahwa seorang pemimpin itu harus punya kemampuan untuk leading, ya, memimpin. Ya, sebentar. Kegiatan unsur pimpinan agar bawahnya atau orang lain bertindak, ya, seperti mengambil keputusan. Orang kan keputusan sekarang Jokowi ini sedang diuji nih, ya, actuatingnya. Ya, apakah dia bisa mengatasi masalah COVID misalnya. Apakah menterinya juga bisa di dalam skala kementerian juga ada kegiatan fungsi manajemen, dalam skala dirjen juga ada, dan seterusnya. Komunikasi ke bawahnya, directing atau commanding. Jadi kadang-kadang ada pemimpin yang nggak bisa menyuruh, tidak bisa memerintah. Nah, itu bukan pemimpin itu, ya. Jadi kayak negara tanpa kapal tanpa menakoda misalnya. Orang disuruh jalan sendiri. Nah, itu kebanyakan di kita seperti itu. Mau jadi menjabat tapi tidak mau melaksanakan activity. Ya. Berarti sebetulnya waktu itu dia kepilih sesuatu, bukan karena prestasi ya. Nah, sekarang kita kan di negara kita itu sedang carut-marut seperti itu ya, bahwa orang tuh jadi pejabat bukan karena prestasi tapi karena ada unsur money politik ya. Jual beli jabatan itu sudah di mana-mana. Kita sudah diajari sejak masuk sekolah ya. Sekolah yang favorit harus bayar di bawah meja dan seterusnya. Itu sebetulnya kegiatan yang tidak mendidik, merusak bangsa. Nah, itu coba Anda berpikir deh. Nanti kalau cari pekerjaan biasa aja lah, ada Tuhan.
ya itu semua sudah diatur. Nah kalau kita seperti itu seolah-olah kita nggak percaya ada Tuhan, kita ngatur diri sendiri, melangkahi kewenangan Tuhan, ya toh. Coba kita pikirkan, kita renungkan, dan negara kita berantakan seperti ini kan, susah payah itu presidennya akan memperbaiki, ada saja misalnya ya karena komponen atau anggota dari bangsa ini yang sebetulnya yang bermasalah. Ya, kalau masing-masing orang tahu jati dirinya, fungsinya sebagai manusia yang ditugaskan untuk sebagai khalifah di bumi, ya akan menjaga ya tugasnya itu dengan baik. Nah, seorang pemimpin harus memberi dorongan semangat dan inspirasi. Jadi tidak marah-marah melulu atau muji-muji atau diem saja, ya, karena pemimpin yang diem itu pasti dia jadi pemimpinnya nyogok, beli jabatan. Jadi orang-orang yang bergerak aktif kreatif itulah yang sebetulnya real pemimpin ya. Tapi kalau hanya datang kantor, tasnya dibawain, pintu mobil dibukakan, wah itu pasti beli jabatan. Nah, ada lagi yang fungsi activating itu adalah seorang pemimpin harus mampu berkoordinasi untuk semua kegiatan. Anda bisa bayangkan pembagian tugas tadi di organizing yang begitu banyak. Kalau tidak ada dirijennya, ya, ada manajernya, ada yang bisa mengkoordinasi, berantakan. Ya, kita sudah tahu banyak kejadian di negara kita yang miskoordinasi. Ya, penting koordinasi itu apa? Menyatukan kegiatan untuk mencapai tujuan, memastikan bahwa itu semua adalah masih dalam rel yang benar. Makanya di depan ada planning kan. Berdasarkan planning saja itu dikoordinasi. Kalau dalam tugas akhir nanti Anda berdasarkan proposal. Kemarin saya habis menguji seminar proposal lah, terus ditanyakan habis ini saya ngapain dulu? Kan seperti apa yang Anda tulis di proposal, udah itu. Makanya membuat proposal itu harus sungguh-sungguh, ya. Jadi nggak pas asal seminar. Nah ini kebiasaan jelek kita, jalan pintas, pokoknya cepat-cepat presentasi seminar tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi ya kalau pimpinan saya pasti saya balikin lagi sampai saya setuju, karena saya ingin memastikan bahwa dia siap untuk penelitian. Jadi nanti nggak usah ngeributi saya, udah dibimbing di proposal, udah ikuti aja itu yang ditulis. Sama dalam fungsi fungsi manajemen, unsur perencanaan, buat blueprintnya, udah nanti semua kegiatan mengacu ke sana, ya. Koordinasi, jadwal koordinasi harus terjadwal. Nah ini kelemahan kita juga, ya, bahwa kita tidak terjadwal melakukan koordinasi, saknya ndae, sak ingetnya. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini tidak boleh main-main. Baik. Yang fungsi berikutnya adalah controlling. Ya, ini fungsi keempat. Tadi POAT ya, planning, organizing, activating, controlling. Jadi tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap komponen organisasi sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan. Dan tanpa perencanaan tidak mungkin ada controlling. Ya, karena kontrol itu harus mengacu kepada rencana. Ya. Jadi betapa pentingnya karena memang kegiatan nomor 1 ya. Jadi di dalam controlling itu atau pengawasan itu ada kegiatan pemantauan, dipantau ya, dimonitor. Itu pemimpin seperti itu ya. Tapi dia kan bisa menugaskan stafnya, dia punya sekretariat ya kan. Kemudian dinilai, dievaluasi apakah melenceng apa tidak. Nah, kemudian yang berikutnya selalu ada laporan, dokumentasi. Terdokumentasi, jadi pejabat, orang lain juga masih bisa mempelajari riwayat dari suatu kegiatan ya. Seperti itu ya, jelas ya. Jadi fungsi manajemen sudah dibahas. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup mudah dipahami, dan ini setiap mata kuliah saya yang berbunyi manajemen itu pasti keluar ya. Jadi mesti kalau udah pernah lihat ikut mata kuliah dulu manajemen prasarana, saya sekarang sudah tidak ngajar lagi. Nah itu juga keluar. Pokoknya setelah pada kegiatan itu secara generik itu seperti itu. Cuma kegiatannya yang berbeda ya. Baik.
Jadi kalau sudah, ini saya anggap selesai untuk fungsi manajemen. Kalau untuk unsur manajemen atau apa namanya sumber daya di semua kegiatan manajemen pasti menggunakan unsur manajemen. Nah ini ya di sini. Bentar. Ada nggak di tulisan saya? Fungsi organizing, fungsi controlling, data pustaka. Ya udah ini gambarnya kecil ya tapi kelihatan ya bahwa sumber-sumber manajemen atau unsur manajemen itu man, money, material, metode, mesin, market, time itu semuanya pasti butuh ini. Ya, manusia pekerjanya, uangnya, dana, materialnya, metode ya seperti kalau di Singapura itu ada 4 instrumen itu ya 4 metode ini, regulasi, control plan, lagi apa insentif ekonomi dan penguatan masyarakat atau partisipasi masyarakat ya. Seperti itu jelas juga kegiatannya. Nah ini dia kegiatan di dalam prasarana di dalam bidang TL itu ya tadi ada planning ada planning perencanaan di dalam kegiatan ya, bukan perencanaan dalam fungsi manajemen ya. Planning nanti kita bicarakan setelah ini. Design, construction, operation, maintenance, rehabilitation, dan satu lagi adalah renovasi. Tentu ini di akhir selalu ada kegiatan evaluasi dan pelaporan ya. Jadi renovasi itu ini ada mata kuliah sendiri yang khusus membahas ini kegiatan manajemen prasarana dan sarana perkotaan juga kalau nggak salah judulnya. Yang ketiga orang-orang yang bekerja sama itu ya tadi ya stafnya itu ada dinas-dinas atau sekretariatnya. Nah, tujuannya ditetapkan sudah jelas manajer. Nah, ini yang pegang peranan tanpa pemimpin yang mumpuni ya organisasi tidak berjalan bagus. Kota juga berantakan ya. Yang contoh-contoh manajer yang baik itu adalah di Surabaya Putri Risma hari ini, di Bandung Pak Ridwan Kamil. Ya di Semarang ini juga sudah mulai bagus ya. Kemudian mana lagi ya di Bantaeng juga ada itu seorang dosen juga di Banyuwangi. Itu orang yang kreatif lah, orang yang tahu itu kelihatan bahwa dia dipilih karena prestasi ya, karena kemampuannya. Tapi ada juga yang tidak terdengar sama sekali ya, dari itu seperti itu saja kotanya, nggak berubah-ubah. Itu diragukan ke pemimpinannya ya. Baik, nanti kalau Anda jadi pemimpin jangan seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita beralih kepada perencanaan sebagai suatu kegiatan. Bagaimana? Dari Unhas, dari Undip? Ya. Nah, kalau tadi yang sebagai perencanaan dalam fungsi manajemen itu ketika Anda menjadi pemimpin harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah sekarang kan masih menjadi mahasiswa, Anda tidak mungkin saya minta Anda praktek itu ya. Coba praktekkan bagaimana Anda memerintah misalnya, bagaimana Anda melakukan koordinasi. Tapi bahwa di dalam bisa juga sih saya tugaskan untuk membuat perencanaan fungsi manajemen. Jadi membuat perencanaan organisasi dan sampai evaluasi termasuk kalau beberapa tahun yang lalu saya menugaskan mahasiswa untuk membuat perencanaan fungsi manajemen. Tapi untuk yang kali ini meneruskan dari tugas yang kemarin, Anda sudah identifikasi lingkungan perkotaan dan permasalahannya di sekitar Anda. Maka berikutnya adalah saya beri tugas untuk dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan terakhir kuliah. Ini Unhas juga seperti itu mengerjakan ya.
Nanti bisa ditanyakan yang kepada teman yang dari Undip untuk membuat perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan perkotaan. Perencanaan pengelolaan lingkungan perkotaan, bukan perencanaan fungsi manajemen, ya, beda ya. Tapi itu dua-duanya bisa menjadi tugas. Nah, baik, kita mulai. Saya akan buka contoh tugas tahun berapa itu ya. Saya berikan untuk contoh pengelolaan gedung GKB. Nah, sekarang gedung GKB kita ternyata ya mirip-mirip seperti yang kita inginkan ya. Coba dulu teman-temannya juga sampai menggambar 3 dimensi itu perencanaan MLP GKB ya. Nah ini jadi kalau di situ bersama. Sudah kelihatan? Kormat? Kalau di saya masih hitam, Bu. Kalau di teman-teman yang lain mungkin. Sebentar, perencanaan itu tulisannya? Sudah, Bu. Sudah, iya Bu, di saya sudah kelihatan, Bu. Perencanaan ya? Oke, baik. Ya, kenapa Olivia kok belum kelihatan? Nah, jadi kita ini perencanaan sebagai suatu kegiatan ya, yang nomor apa namanya tadi. Nah, kalau dalam proses manajemen di diagram itu dia menjadi nomor 3 ya. Setelah manajer nomor 1, dua menentukan tujuan, yang ketiga adalah sebentar, kok nomor 3. Yang ketiga adalah staff. Yang keempat, nomor 4 berarti. Kegiatan-kegiatan itu nomor 4 ya. Jadi ada kegiatan perencanaan. Perencanaan itu suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan. Jadi ya, belum dilaksanakan, akan ya, makanya direncanakan. Perencanaan, rencana dengan dia awal pe dan am. Ya, sebentar ini kok. Ya. Juga suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Jadi planning dan desain itu berbeda. Kalau desain sudah diputuskan bangunannya apa, baru digambar, dihitung detail. Tapi kalau perencanaan masih harus ada alternatif pasti nanti, karena pilihan, proses menentukan masa depan melalui satu urutan pilihan. Nah, ada juga pendapat dari Alan Geveld dalam kata Nietzsche, perencanaan adalah suatu aktivitas universal ya, manusia. Semua manusia melakukan perencanaan. Suatu keadaan dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi kita sudah membayangkan hasilnya, kemudian kita harus memilih di antara itu, di antara yang hasil-hasil yang sudah kita bayangkan. Baik, yaitu perencanaan. Jadi kalau perencanaan manajemen lingkungan perkotaan, berarti kita membuat suatu membuat suatu kondisi lingkungan perkotaan di masa depan, ya, melalui urutan pilihan, ya. Jadi nanti akan seperti apa kota yang kita inginkan. Nah, ada ini beberapa teori. Nah, kalau orang planologi mungkin banyak teori perencanaan ya, mungkin untuk TL
Ini saja sudah saya rasa cukup pada the 7 magic step of planning. Ini sebetulnya ini saya dapatkan dulu ketika S2 dari Prof. Sudarto ya, bahwa ada 7 langkah perencanaan yang ini diterapkan di Thailand waktu itu, berbasis masyarakat juga bisa, institusi juga bisa. Ya, jadi ini, tapi ada juga teori yang perencanaan rasionalitas itu ya ada sekitar 7-8 langkah seperti ini. Ya kalau dirinci lagi bisa menjadi 8, tapi ini diingat saja 7 langkah perencanaan. Yang pertama, harus berpijak sebagai titik tolak tadi adalah rumusan masalah. Ya, masalah itu kan ditemukan pada kondisi saat ini, kondisi existing. Kalau di 3 komponen perencanaan tadi ya titik tolak. Nah, yang kedua adalah tentukan tujuan sasaran. Jadi semua perencanaan ada tujuannya. Yang ketiga, menganalisis kondisi lingkungan. Jadi menganalisis kondisi existing tadi nomor 1 ya. Lakukan itu juga. Jadi rumusan masalah tidak hanya menemukan, tapi kemudian setelah ditemukan dianalisis, dikaji. Analisis apa? Ya, memisah-misahkan, mencari hubungan antar komponen yang ada terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi nggak usah kemana-mana, ya di situ seputar tujuan saja. Kalau Anda penelitian, saya pasti mengatakan seperti itu. Nggak usah teori yang aneh-aneh, tapi ya yang akan menjawab tujuan penelitian Anda. Itu saja yang dicantumkan. Karena gunanya untuk menganalisis kondisi lingkungan. Nah, yang keempat, setelah tahu, nah analisis itu juga termasuk mencari penyebab dari masalah. Kalau kita tahu penyebabnya, ya kita kan bisa tahu solusinya. Ya. Tentu yang solusi generik adalah dengan meniadakan penyebab, maka solusi akan didapat. Ya, maka kegiatan yang keempat adalah mengajukan alternatif solusi. Ya, setelah kita berhasil menganalisis kondisi lingkungan, menemukan penyebabnya, penyebab masalah itu apa, kemudian kita mengajukan alternatif solusi. Nah, setelah alternatif itu kan berarti ada lebih dari satu. Nah, kegiatan yang berikutnya yang 5 adalah memilih salah satu atau menentukan solusi mana yang kita akan gunakan. Jadi ada kegiatan menentukan kriteria. Tentu ketika memilih kita berdasarkan suatu standar tertentu atau kriteria. Ya. Kriteria pemilihan solusi. Kalau belum ada ya kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Tentu kita membutuhkan, kalau dalam kerja yang betul ya kita membutuhkan pendapat para ahli. Ya. Nah, kemudian yang keenam adalah setelah kita memilih, sudah kita rencanakan implementasinya tadi seperti apa. Jadi ada kegiatan kajian analisis solusi. Ya. Rencanakan implementasi. Ya. Belum tentu kita punya solusi terus bisa mengimplementasikan kalau kita tidak merencanakan dengan baik. Karena ini adalah kegiatan yang akan datang. Ya, seperti proposal Anda dalam tugas akhir, kalau tidak baik ya Anda jadi bingung mau mengerjakan apa ya setelah seminar proposal. Nah, yang terakhir adalah rencanakan cara mengevaluasi implementasi solusi. Nah, untuk bisa melihat keberhasilan itu kita harus tahu cara mengevaluasinya. Ya, tentu komparasi antara kondisi yang diimplementasikan dengan rencana. Kalau sesuai dengan rencana ya berarti implementasi berhasil, gitu ya. Jadi 7 langkah perencanaan ini harus Anda ingat. Nah, saya berikan contoh yang mungkin tidak lengkap. Kita selesai jam berapa, Konrad? Jam 8:40, Ibu. Ini sudah jam berapa sekarang? Jam 8:11, Bu. 11 ya, baik. Kita kebut saja. Jadi sekarang kita melihat contoh. Nah, sebelum itu ini penting juga. Kemarin juga saya habis mengoreksi proposal mahasiswa ketika dia menuliskan dalam tujuan perencanaan itu ada 3 kata kerja operasional yang menjadi satu ya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan itu menulis bahwa tujuan perencanaan ini adalah mengetahui, mengevaluasi dan
menganalisis. Waduh. Nah, ini kalau dalam taksonomi Bloom, makanya saya kenalkan ini Anda akan gunakan ini dalam tugas-tugas akhir dan kerja praktek juga ya. Jadi yang mengetahui itu adalah kalau taksonomi Bloom itu tingkatan kognisi kita itu adalah yang paling tangga paling bawah. Jadi ada 6 tangga. Tangga paling bawah itu mengetahui. Cirinya adalah mengingat. Jadi bisa kembali apa yang dikatakan oleh dosen persis gitu ya. Jadi menirukan apa ya, mengulang lah ya. Nah, ini kalau dalam ini kita sebelum kita yang pertama kita dapat memahami suatu konsep sebelum kita paham. Kalau tangga kedua adalah harus paham. Nah, ini ada kalimat yang bagus, sebelum kita dapat memahami suatu konsep, kita sudah harus dapat mengingatnya. Mengingat ini adalah tangga pertama. Jadi tahu itu ya misalnya bisa menyebutkan jenis lingkungan perkotaan. Ya, bisa menyebutkan, ya, Anda sebutkan natural environment dan seterusnya. Nah, kemudian tangga kedua adalah paham. Nah, sebelum kita dapat mengaplikasikan konsep, maka kita harus dapat memahaminya. Apa cirinya orang paham adalah dia bisa menjelaskan dengan kalimatnya sendiri. Ya, jadi dia akan ramu dengan kalimat sendiri sehingga orang tahu bahwa dia paham yang dimaksud dengan lingkungan perkotaan. Tidak hanya tahu tapi paham. Ya, bahkan bisa memberikan contoh yang di luar contoh yang diberikan oleh dosen bersangkutan. Kan harus ada ambil konsepnya. Kalau natural resources, saya sudah berikan juga bahwa itu adalah lingkungan yang diciptakan langsung oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia, seperti air, tanah. Manusia campur tangan apa? Nah, tapi ketika menjadi jaringan distribusi air minum, nah itu sudah campur tangan manusia, itu lingkungan terbangun. Ya, ketika perilaku manusia membuang sampah, itu perilaku sosial ekonomi. Nah, kalau Anda paham, Anda bisa menjelaskan. Ya, baik. Nah, yang ketiga yang harus Anda ingat, ketika Anda harus menganalisis, kita sudah dapat sebelum kita dapat mengaplikasikan konsep, maka kita harus memahaminya. Jadi sebelum mengaplikasikan, menerapkan, kita harus memahaminya. Sebelum kita menganalisisnya, kita sudah dapat mengaplikasikannya. Jadi menggunakan rumus misalnya, ya, menggunakan rumus, kemudian kita menganalisisnya, menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi menggunakan rumus itu bukan kegiatan analisis tapi aplikasi. Karena kita sudah diberikan contoh misalnya menghitung kehilangan tekanan air. Sudah ada rumusnya, kita nggak usah mikir lagi lah. Nah, kita akan jadi menganalisis ketika kita berpikir bagaimana mengalirkan air, kalau air minum ya, dari laut menuju ke gunung X melalui ada sungai, ada bukit, ada lembah, ya. Itu kegiatan kita menganalisis mulai bekerja itu. Nah, kemudian sebelum kita dapat mengevaluasi dampak dari konsep tersebut, kita harus sudah menganalisis sistem tersebut. Nah, evaluasi itu dilakukan atas hasil analisis. Karena dari hasil analisis kemudian kita perbandingan dengan standar yang ada. Ya, misalnya contohnya apa nih, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan natural. Nah, ketika kita sudah analisis sungai Musi misalnya tercemar, sungai Kaligarang ya di Semarang tercemar misalnya, terus kita berhasil menganalisis bahwa menemukan bahwa itu adalah karena buangan domestik dan sampah yang dibuang ke sana, ya. Kemudian kita menilainya berdasarkan peruntukan dari sungai tersebut. Ada kelas-kelas, bahwa ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalnya dari segmen kilometer 1 misalnya sebagai air baku, air minum. Nah, setelah kita analisis, kemudian kita cek kualitasnya, kita
dibandingkan dengan standar yang ada sebagai kelas ke-1 air baku air minum, ternyata di atas ambang ya, pencemaran sudah ada, sehingga kita menilai dia adalah tercemar, sudah tidak layak lagi menjadi sungai sebagai air baku air minum. Nah, kemudian yang kelima, sebelum kita dapat mencipta, maka kita sudah harus dapat mengevaluasi. Nah, setelah kita tadi mengevaluasi bahwa ternyata tercemar, dan kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita menciptakan suatu metode cara untuk membersihkan sungai tersebut. Maka kita ini pada posisi tertinggi meng-create. Anda bisa saja meng-create dengan metode proyek sanitasi masyarakat. Tadi misalnya bagaimana caranya orang tidak BAB di Sungai Kaligarang, tidak mencemari Sungai Kaligarang, pabrik tidak mencemari Sungai Kaligarang. Anda ciptakan, mungkin Anda membuat suatu reaktor di dalam sungai misalnya. Ya, paham ya? Jadi sangat penting untuk dunia pendidikan, taksonomi Bloom itu. Jadi tidak asal kita bicara mengevaluasi, menganalisis, ada urutannya. Yang terakhir adalah paling tinggi kastanya adalah orang yang bisa berinovasi, menciptakan sesuatu. Baik, mari dengan waktu yang ada, ya kita lihat contoh GKB. Nah ini dia. Ini adalah gedung GKB tahun berapa ini, zamannya Mas Jody ya, Mas siapa itu? Saya foto, kondisinya enggak ada tanaman, gersang ya. Kemudian di ini juga gersang, ya toh. Nah ini tanah di belakang G101 itu masih liar seperti itu, ya. Nah ini mahasiswa pada di Selasar teriak rame-rame, tawa bareng-bareng, pada di sebelahnya ruang kuliah dan ruang dosen. Ya, nanti ya, kita tidak menyalahkan, tapi kita mencari penyebabnya apa. Nah, kalau di lingkungan kota Anda ya Anda nanti sesuaikan ya, cari penyebabnya. Nah, masalah ya, tolong diperhatikan ya. Nah, ada kesulitan langsung tanya saja. Merupakan masalah yang pertama. Tadi ada 7 langkah perencanaan. Adalah identifikasi kondisi existing ya, lingkungan alami buatan sosial budaya. Kita list, kita buat daftar panjang ya, sebetulnya ya ini kurang panjang tapi ya nggak apa-apa lah, sebagai contoh saja. Lingkungan alami yang teridentifikasi oleh mata kita ada lahan kosong yang terbengkelai di belakang D101 yang sebetulnya potensial dijadikan ruang terbuka hijau di mana mahasiswa dapat mempergunakan sebagai tempat berdiskusi atau istirahat. Kemudian lingkungan buatan, gedung-gedung tadi ya, tidak ada ruang untuk mahasiswa berdiskusi, tidak ada kantin representatif, kondisi gedung yang gersang, tidak kehijauan, jadi hanya tembok-tembok saja, tadi gambarnya sudah kita lihat ya. Lingkungan sosial, perilaku mahasiswa yang berada di sela-sela ruang dosen dan ruang kuliah Siskom menimbulkan kebisingan suara. Ya, kita lihat lagi fotonya, mungkin ya dari Unhas. Ini adalah para mahasiswa yang ini mahasiswa baru ya, pakai seragam putih hitam nih. Ya, mereka ngobrol keras-keras ya. Tidak hanya mahasiswa baru, sebetulnya kakak-kakaknya juga seperti ini karena nggak ada ruangan lain. Nah, ini adalah gedung yang terbengkalai. Tempat saya nggak punya fotonya yang baru, sekarang bagus katanya. Ya. Nah, ini juga gedung kita yang nggak ada satupun tanaman ya, digersang. Ini kalau dari jauh ya nampak seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian mari kita lihat setelah kita membuat long listnya, ya, mengidentifikasi masalah, kita buat masalah yang memang mampu kita pecahkan ya, saat itu, ya, baik mampu waktunya maupun tenaga dan biaya. Ya, jadi Anda nanti akan seperti itu ya. Tolong mahasiswa Unhas juga diperhatikan. Rumusan tujuan. Sebentar. Shortlistnya adalah ada 3, kita jadikan 3 saja. Kalau yang dari tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, sekarang masing-masing 1. Ya, jadi kita buat shortlist yang memang kita bisa mampu untuk kita pecahkan, kita selesaikan. Ya, atau ada lahan kosong yang terbengkalai di belakang D101 yang sebetulnya potensial. Ya,
dijadikan ruang terbuka hijau di mana mahasiswa dapat menggunakannya. Kita akan selesaikan itu. Nah, kita akan rancang ya waktu itu ya para mahasiswa. Kemudian yang kedua, kondisi gedung yang gersang, tidak kehijauan. Nah, terus perilaku mahasiswa yang berada di sela-sela antara ruang dan lingkungan sosial seperti itu. Nah, dari 3 yang kita identifikasi tadi, yang masing-masing lingkungan 1, kita harus merumuskan tujuan secara umumnya. Visi kita itu apa? Kita ingin gedung GKG akan nampak sejuk, kehijauan dan indah, penuh ketenangan di sepanjang selasar dari lantai 1 hingga lantai 3 serta dikelilingi ruang terbuka hijau indah alami. Nah, ini kan sudah mirip-mirip nih dengan Singapura ini. Enggak apa kita meniru ya, kita meniru hal yang baik tidak apa-apa. Ya nanti kan kita jadi terbiasa bisa mengkonstruk tujuan ya, keinginan kita, mendeskripsikan keinginan kita karena tidak semua orang bisa, harus dilatih. Nah itu yang secara umum ya. Nah kemudian yang secara khusus kita sebenarnya pengen apa toh? Kita pengen lingkungan alaminya itu ada ruang terbuka hijau. Jadi to the point-nya seperti itu. Terus kita ingin lingkungan buatannya GKB yang sejuk asri. Nah kalau bicara sejuk asri itu kan tanaman, indah, adem, gitu kan? Lingkungan sosialnya tidak ada bising suara. Jadi gimana supaya tidak ribut ya mahasiswa. Nah itu tujuannya. Kita menentukan tujuan sudah, kemudian berikutnya kita menganalisis kondisi existing-nya seperti apa. Jadi kondisi existing adalah keadaan lingkungan alami buatan sosial yang ada pada saat ini. Keadaan yang bagaimana yang akan dianalisis. Nah, kita bicara apa sih analisis itu? Ada suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. Nah, coba kita, ada satu metode. Nah, ini unsur manajemen. Kita gunakan analisis SWOT. Lingkungan internal, sesuatu itu kan ada lingkungan internal, lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal itu selalu bicara kekuatan atau sesuatu yang membantu mewujudkan tujuan, kelemahan sesuatu yang membatasi, mempersulit terwujudnya tujuan. Lingkungan eksternal, peluang sesuatu yang membantu terwujudnya tujuan, misalnya kalau dalam hal ini eksternal dari GKB adalah ada rektor, ada dekan yang responsif, kita pengennya seperti itu dan lain-lain. Kemudian ya tantangan sesuatu yang akan menghambat terwujudnya tujuan, misalnya aturan rektor, aturan dekan dan seterusnya ya di luar internal teknik lingkungan. Baik, ini kita nggak sampai keluar dari kampus, masih di dalam kampus ya. Jadi eksternal juga eksternal kampus. Ya berikutnya, mari kita tadi ya kita pecah-pecah, kita cari hubungan. Jadi lingkungan alami kita udah tahu itu tidak ada RTH. Sebentar. Yang mana nih? Tidak ada RTH. Kita ingin ada RTH. Kita cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak tahu. Tidak diketahui. Tidak apa-apa. Efek dari tanpa RTH, mahasiswa tidak punya tempat untuk menikmati kehijauan. Ya toh? Blok-blok di selasar aja. Bosan gitu ya. Solusi supaya, solusinya kita memberikan solusi nih. Supaya ada RTH, lahan kosong di belakang dijadikan taman alami. Nah, sekarang sudah dijadikan taman alami. Terawat, ada tempat duduknya itu ya. Nggak tahu ini apakah terinspirasi tugas manajemen lingkungan perkotaan atau memang sudah rencana dari dekan. Tidak tahu. Apapun itu ya, tapi Anda sudah mempelajari ini. Nah, kemudian lingkungan buatan GKB kita itu gersang. Jadi kita tidak diinginkan tidak gersang, tapi sejuk asri. Nah, itu kan. Jadi kan masalah dan yang keinginan itu kan berlawanan. Gersang ya, kita ingin tidak gersang, tapi harus dideskripsikan tidak gersang itu yang seperti apa. Tidak gersang, tidak apa, tapi sejuk asri. Tidak hanya sejuk tapi asri. Kalau sejuk kan bisa dikasih AC ya, tapi asri kan ada tanaman, ada bunga. Apa penyebab gersangnya GKB? Tidak ada tanaman, memang tidak ada tanaman di sana. Kalau AC di dalam ruangan ada, masa di luar mau dikasih AC ya? Efek dari gersangnya kurang asri dan panas. Nah solusi supaya tidak gersang ya diberi tanaman tertata dan terpelihara. Dulu sering dicoba ditanami tapi nggak dipelihara ya mati semua, selalu seperti itu.
Nah, kita memang kurang dalam hal memelihara. Karena dalam kegiatan infrastruktur ada pemeliharaan. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan sosial. Bising suara. Diinginkan tidak ada bising suara. Ya, kita selalu berlawanan toh. Ada bising ya, kita tidak ingin ada bising. Apa penyebab bising suara? Mahasiswa bicara dan tertawa terlalu keras di kursi kelas, lupa bahwa itu adalah ruang sebelahnya itu ruang kuliah dan dosen. Efek dari bising suara, bising di ruang dosen dan ruang kuliah siskom. Solusinya apa? Ya, perubahan perilaku mahasiswa dalam berbicara dan tertawa. Perubahan. Dari bervolume keras, tertawanya menjadi sedang. Nah, caranya, cuma kan nanti semua bicara caranya. Setelah apa yang kita inginkan itu kita tahu yang kita inginkan, kemudian bagaimana caranya. Ya kalau perilaku itu ya nggak bisa kan disuruh Mbak Mas diem dong, nanti pasti lagi harus dikampanyekan, harus dilatih. Nah itu kan belajar dan tertawa pelan itu harus ada kampanye. Makanya di Singapura ada 4 instrumen termasuk tidak meludah. Nah itu kalau dirinci nanti banyak banget ini ya, tidak merokok, tidak meludah, tidak, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau dipetakan, ditampilkan, analisis SWOT-nya adalah seperti ini. Dari lingkungan alami itu masalahnya RTH, tujuannya ada RTH, kekuatannya ada lahannya, kelemahannya status lahan nggak jelas, katanya dulu itu masih diperebutkan dengan penduduk setempat, ya. Tapi sekarang sudah clear. Peluangnya ya tidak ada, tantangannya ada, peruntukan lain. Apa tantangan karena ada peruntukan lain, karena dengar-dengar waktu itu mau dibuat laboratorium, ya. Jadi waktu itu kita beranggapan tidak ada peluang untuk jadikan taman, ya. Jadi peluang tidak ada. Kemudian lingkungan buatan itu gersang, masalahnya tujuannya ada tanaman, kekuatannya adalah himpunan kekuatannya adalah himpunan, sudah pengalaman pot gantung ya pernah ini. Kemudian kelemahannya adalah pemeliharaannya nggak bisa. Kemudian peluangnya adalah peluangnya adalah inspirasi dari kampus lain. Nah ini kampus lain bagus-bagus loh. Nah, peluang itu ini keluar kampus nih. Nah, terus tantangannya kita nggak tahu nih tantangannya apa. Ya tantangannya kita harus punya supaya berkompetisi dengan kampus-kampus yang keren gitu ya. Nah kemudian kondisi lingkungan sosialnya masalahnya ada bising. Kita ingin tidak bising. Nah, HM kekuatannya adalah HM-nya itu sebenarnya responsif ya, dia punya program-program, ya itu sudah cukup bagus itu. Kemudian kelemahannya ada perilaku mahasiswa yang memang ini bawaan yang nggak tahu nih dari SMA-nya seperti itu, mungkin dari rumah juga seperti itu ya. Sebentar ini kok terus. Oke, baik, seperti itu ya. Baik, ini analisis kondisi existing, kemudian kita mengajukan alternatif solusi, menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan baru. Nah, solusinya ada alternatif berarti lebih dari satu. Untuk lingkungan alami ada RTH terpadu dengan, nah dengar-dengar dulu waktu mau dibuat gedung PKN, ya kita usulkan untuk terpadu dengan PKN. Ya kemudian, ya ada yang mau bertanya? Tidak. Kemudian lingkungan buatan ada tanaman, taman gantung hidup. Solusi 1, taman gantung plastik. Solusi ketiga, taman gantung hidup dan plastik. Kemudian sosial tidak bising. Solusi 1 kampanye, solusi 2 pelatihan, solusi 3 kampanye dan pelatihan. Nah itu pemilihan alternatif membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar yang ada. Nah kita buat kriterianya, ya lingkungan alami, ruang terbuka hijau, sejuk, mudah pelaksanaannya, kita beri skor 1 sampai 5. Mudah perawatannya 1 sampai 5, murah biaya perawatannya. Jadi kita indikatornya ada mudah pelaksanaannya, mudah perawatannya, murah biayanya. Lingkungan buatan mudah bahan bakunya, mudah memasangnya, murah harganya, mudah perawatannya. Lingkungan sosial mudah pelaksanaannya, murah biayanya, mudah memantau hasilnya. Nah ini adalah kriteria yang kita tetapkan. Nah terus analisis alternatif solusi lingkungan alami. Nah ini Anda lakukan sendiri ya, ini sudah sampai di sini. Masing-masing kemudian untuk bisa memilih ini Anda lakukan analisis
lingkungan alami apa? Ada maksudnya dalam hal ini analisis itu penilaian ya, ini sebetulnya bukan ya analisis dan penilaian, analisis solusi. Jadi Anda lingkungan alami ruang terbuka hijau tadi mudah pelaksanaannya, kalau mudah banget ya 5, kalau tidak ya 3 dan seterusnya seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nanti akhirnya akan skor tergede itulah yang dipilih. Nah kemudian direncanakan implementasinya. Kemudian direncanakan evaluasinya. Jadi evaluasi ya sesuai dengan planning Anda tadi. Ya, baik. Jadi ini kuliah kita untuk kemudian Anda buat tugas semuanya ya, baik dari Undip maupun dari Unhas. Jadi identifikasi kondisi lingkungan di sekitar Anda. 3 lingkungan tadi, kemudian Anda rancang kegiatan untuk mencapai tujuan, ya. Rancang kegiatan, buat perencanaan pengelolaan lingkungan perkotaan, ya. Kalau Anda tidak bisa sampai ke 7 langkah, ya tadi ke 5 saja enggak apa-apa, ya. Ke 5 saja, nanti kita bahas lagi yang terakhir besok sambil saya tunjuk mungkin dari Unhas 1 orang, dari Undip 2 orang ya, untuk presentasi. Jadi di pertemuan pertama kita masuk tepat jam 7, kita presentasi, siapkan saja nggak lama presentasinya, kemudian kita lanjutkan untuk melengkapi apa yang kurang ya terakhir kita ya. Jadi ujiannya adalah nanti pengumpulan tugas yang disempurnakan ya, pengumpulan tugas perencanaan yang disempurnakan, yang dikumpulkan pada saat jadwal ujian akhir semester. Bisa dipahami sampai di sini? Iya. Maaf Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini seperti tugas kemarin PPT-nya saja ya Bu? Oh ini, PPT-nya saja boleh, PPT-nya saja ya, tapi intinya ketemu bisa terungkap semua ya. PPT saja nggak apa-apa, nanti dikumpulkan presentasi dan dikumpulkan PPT-nya. Ada foto-fotonya ya, ada foto kondisi lingkungan. Kalau Anda bisa gambar 3 dimensi ya, mungkin Anda bayangkan ya, kalau yang dulu itu kakak-kakak itu mau menggambar taman di belakang D101 ya, cuma saya enggak simpan filenya kayaknya. Jadi terus papat gantung di selasar juga digambar gitu. Jadi dibayangkan secara gambar kondisi yang diinginkan akan menjadi seperti apa. Jadi, kalau seorang desainer atau arsitek atau apa itu kan juga sudah membuat ya, nanti akan jadi rumah seperti apa tuh, gitu ya, bisa dipahami. Lagi ada yang menanyakan apa sesuatu? Tidak ada? Baik. Kalau begitu tinggal 1 kali pertemuan kita minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Enggak banyak materinya, mudah dipahami. Anda ingat aja diagram proses manajemen. Anda ingat jenis lingkungan. Anda ingat proses perencanaan. Ya. Perencanaan kegiatan ya, bukan perencanaan fungsi manajemen ya. Tapi Anda ketika jadi pemimpin, Anda harus melakukan fungsi manajemen, melakukan perencanaan, organizing, evaluating, control. Gitu ya, cukup? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Baik, sama-sama.